Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Media Perkebunan di channel Media Perkebunan yang membahas seputar perkebunan baik teknis maupun non teknis, juga perkembangan industri perkebunan baik dari hulu hingga hilir, juga tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tak lupa juga kita sama-sama berdoa. Harapan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan yang prima agar kita bisa beraktivitas seperti biasa dan juga dilancarkannya pemberian rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah sobat planters, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membaca berita, dan kali ini kita ambil artikel ataupun berita dari Oke Finance, dari Oke Zone TV yang terbit pada hari Kamis tanggal 5 Mei tahun 2022 pukul 12.01 WIB, yang mengambil judul Indonesia larang ekspor CPO dan minyak goreng, Uni Eropa gigit jari. Sobat planters, nanti setelah kita membaca berita ini kita akan mengulas sedikit tentang materi ataupun berita seputar berita yang disampaikan oleh Oke Finance. Oke, sebelumnya kita baca dulu isi beritanya. Jakarta, Indonesia melarang ekspor produk minyak sawit dan minyak goreng. Federasi Minyak Nabati Uni Eropa mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut menimbulkan kekhawatiran di pasar Uni Eropa karena blok tersebut memiliki cadangan pasokan selama beberapa pekan. Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia itu pekan lalu memberlakukan larangan ekspor bahan baku minyak goreng, termasuk beberapa produk seperti minyak sawit yang dimurnikan, diputihkan dan dihilangkan baunya atau RBD, minyak sawit mentah dan minyak olahan dalam upaya untuk menurunkan harga minyak goreng. Uni Eropa mengimpor rata-rata 335.000 ton minyak sawit mentah Indonesia per bulan atau lebih 40% dari total impor minyak sawit mentah yang masuk ke blok tersebut, kata Fediol. Blok ini juga mengimpor minyak mentah dari beberapa negara lain termasuk Malaysia, Papua New Guinea, dan beberapa negara Amerika Latin. Saat ini kami memiliki persediaan minyak sawit untuk 4 hingga 6 pekan. Keputusan sementara oleh pemerintah Indonesia tidak menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya pasokan di pasar Eropa dalam jangka pendek, kata Fidol dikutip dari VOA Indonesia Kamis 5 Mei 2022. Dalam pernyataan terpisah, organisasi tersebut sebelumnya mengatakan bahwa pasokan minyak bunga matahari telah meningkat di Uni Eropa selama beberapa pekan terakhir, menyusul tidak adanya pasokan dari Ukraina. Sebagai informasi, Indonesia melarang ekspor CPO dan minyak goreng. Tidak ada batas waktu sampai kapan ekspor tersebut. Demikianlah tadi kita baca berita Indonesia larang ekspor CPO dan minyak goreng, Uni Eropa gigit jari. Baiklah, coba kita bahas sedikit. Di berita tadi disebutkan bahwa mereka tidak begitu khawatir tentang adanya penyetopan CPO dari Indonesia karena banyaknya pasokan baik itu dari Malaysia, Papua New Guinea, dan negara-negara Amerika Latin. Tetapi sebenarnya pasokan tersebut tidak akan seluruhnya masuk ke pasar Uni Eropa karena bagaimanapun juga sekitar 62% daripada kebutuhan minyak nabati dunia ataupun minyak sawit dunia itu dipasok dari Indonesia. Jadi kalau 62% itu terganggu, maka kebutuhan untuk Uni Eropa juga akan terganggu karena bagaimanapun juga untuk supply dari minyak
nabati seperti minyak bunga matahari, minyak rapeseed maupun minyak kedelai itu dengan volume yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan minyak kelapa sawit dari Indonesia. Nah, sebenarnya ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa pada tahun 2021 kemarin itu kita perkirakan itu sebesar 4,6 juta ton, atau kalau tadi disebutkan sekitar 3,4 ton per bulan, tapi sebenarnya itu jauh lebih daripada itu, yaitu sekitar 380.000 ton per bulan, atau sekitar 13,6% dari total ekspor minyak sawit Indonesia per tahun, dimana kita ketahui bahwa ekspor minyak sawit Indonesia tahun 2021 itu sebesar 33,67 juta ton. Sobat Planters, dalam hal ini kita melihat adanya kebijakan dualisme yang dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa dalam menerapkan kebijakan diskriminatif terselubung yang justru menghambat upaya-upaya berkelanjutan Indonesia seperti kampanye hitam tentang emisi karbon dan menghilangkan hutan hujan tropis dengan segala habitatnya. Tapi di sisi lain mereka juga cemas terhadap kebutuhan minyak nabati dari kelapa sawit Indonesia. Kebijakan diskriminatif itu antaranya adalah Renewable Energy Directive atau RED II dan Delegated Regulation RED II. Itu merupakan hasil amandemen dari kebijakan sebelumnya yang memiliki kriteria yang berkelanjutan, yang salah satunya adalah mengatur penghitungan emisi gas rumah kaca pada perubahan penggunaan lahan secara langsung. Sobat Planters, sebenarnya mereka juga khawatir karena bagaimanapun juga harga keekonomian minyak sawit itu jauh lebih murah daripada minyak nabati. Dari segi volumenya juga minyak sawit itu jauh lebih banyak. Dengan rupiah ataupun dengan dolar yang mereka belanjakan untuk pembelian minyak nabati, untuk membeli minyak sawit jauh volumenya lebih banyak dibandingkan apabila mereka membeli dengan minyak nabati lainnya seperti minyak rapeseed, minyak kedelai maupun minyak bunga matahari. Jadi penutupan keran ekspor CPO dan turunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu mau tidak mau akan memaksa Uni Eropa merogoh kocek lebih dalam lagi untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati domestiknya. Jadi sebenarnya kekhawatiran mereka itu masih ada unsur gengsi, karena bagaimanapun juga mereka menganggap bahwa kebutuhan minyak nabati mereka masih bisa terpenuhi dari suplai dan minyak-minyak nabati lainnya seperti minyak bunga matahari, minyak rapeseed maupun minyak kedelai. Oke Sobat Planters, demikianlah tadi kita baca berita yang kita ambil dari Oke Finance yang terbit pada hari Kamis tanggal 5 Mei tahun 2022 pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat dengan titel Indonesia larang ekspor CPO dan minyak goreng, Uni Eropa gigit jari. Dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang telah membantu kita untuk melakukan like, subscribe, dan share terhadap channel kita. Dan mohon maaf sekali lagi apabila data-data yang kita sampaikan ini kurang berkenan ataupun ada kesalahan di sana-sini, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa juga kami juga mengharapkan teman-teman untuk memberikan dukungan yang lebih dalam lagi, mungkin dengan memberikan komen-komen yang membantu agar kita tetap eksis memberitakan ataupun memberi informasi seputar perkebunan kelapa sawit dan produk-produk turunannya dari hulu hingga ke hilir. Oke Sobat Planters, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.